hal tersebut? Soal benar tidaknya, mungkin kemarin karena kawan-kawan ini ikut merasakan lah apa yang dirasakan oleh para donatur. Jangan sampai donasi ini disalahgunakan. Tapi sebenarnya hari ini tim 1 sedang press conference untuk minta pihak Agus beserta Farhad Abbas untuk mediasi di hari Jumat. Jadi saya rasa kita cenderung lebih memilih untuk mengambil inisiasi jalan tengah mediasi, pengobatan Agus dilaksanakan. Kalau untuk laporan kan nanti pribadi itu beda antara pidana dan pengobatan gitu. Oke, Kak, tapi kan kemarin juga salah satu tim kakak juga nih, Kak Rowanto juga katanya sudah menyiapkan laporan ya, maksudnya sedang menyiapkan untuk melaporkan salah satu lawyer yaitu Bang R. Delal gitu yang sempat menuding Novi ya terkait rekam jejaknya Novi gitu ya. Mungkin gimana tuh kamu menanggapinya? Ya kalau untuk pengacaranya sendiri paling yang bisa kita lakukan melaporkan kode etik kepada organisasi advokatnya karena sudah melanggar kode etik, melampaui wewenangnya dia ketika diberikan SK. Dan untuk pelaporan sendiri ketika RD Law ini mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Novi, nggak bisa karena U-nya UITE. UITE itu artinya orang yang merasa dirugikan lah yang bisa melapor. Di luar daripada itu nggak bisa walaupun pengacaranya sekalipun gitu. Kak, pihak Novi juga sudah mengetahui ini akhirnya kan Agus bisa dikatakan tidak bisa memakai BPJS karena korban penganiayaan sesuai peraturan Presiden nomor 5 tahun 2020 itu tidak ditanggung BPJS. Betul, gitu. betul. Mungkin gimana Kak terkait hal tersebut? Oke, ya semestinya kan namanya pihak pengacara sudah memahami regulasi hukum. Apabila mereka terluka karena peristiwa pidana itu memang tidak ditanggung BPJS kecuali kecelakaan, nah kemudian kecuali sakit ya itu boleh. Cuma kalau ada peristiwa pidana tidak ditanggung. Dari dulu seperti itu regulasinya. Kak, tapi sebenarnya kalau misal ini kan kalau kita tarik ke belakang terkait uang donasi itu kan memang sekarang sudah di tangannya yayasan ya kayak. Sebenarnya memang kalau misalnya dari pihak Novi sendiri atau itu untuk uang yang 1,3 M itu sebenarnya masih bisa digunakan oleh Agus kan ya kayak. Jadi kan gini loh, untuk peristiwa Novi gampang aja. Regulasinya itu berdasarkan 2 undang-undang 1 peraturan. Di mana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 menyatakan orang yang bisa mengumpulkan uang dan barang adalah organisasi atau yayasan. Itu cukup di situ. Dan kemudian ada undang-undang tentang yayasan nomor 16 tahun 2001 yang kemudian dirubah menjadi nomor 28 tahun 2004 menyatakan bahwa yayasan ini harus berbadan hukum, harus terdaftar di notaris, Kemenkumham, ya itu legalitasnya seperti itu. Jadi pihaknya Novi sendiri sebagai yayasan sudah punya legal standing untuk melakukan pengumpulan uang dan barang sesuai perintah undang-undang PUB gitu kan. Nah, di situ juga di undang-undang yayasan ada perintah bahwa yayasan yang mengumpulkan uang ini wajib dengan huruf besar ya untuk dikoreksi oleh akuntan publik. Sehingga perintah itu yang sedang dijalankan oleh Novi ketika menarik kembali uang tersebut karena ada indikasi penyalahgunaan gitu. Oke. Salah satu tim dari timnya Agus ya kayak yaitu Bang Krisna Murti mengatakan bahwa sudah menghubungi pihak dari tim kuasa hukumnya Novi untuk duduk bersama mengurus masalah Agus, tapi memang benar apa tidak ada respon dari kalian, benar atau tidak? Sekarang begini ya, surat sudah dilayangkan oleh pihak Novi, pihak kami 2 kali dan dibalas dengan WA. Bagaimana bisa, kita ini kan profesi yang profesional ya. Kalau ada surat resmi harus dibalas dengan surat resmi. Lagi pula mohon dipisahkan antara pengobatan Agus dan juga pidana dong. Ya, karena mereka sudah melaporkan pidana Novi 2 kali ya. Ada 4 pasal di laporan pertama dan 1 pasal di laporan kedua. Nah, ketika bicara pengobatan Agus semestinya antara Agus dan Novi. Haknya apa para pengacara itu untuk ikut campur soal pengobatan?
Dan ketika bicara surat yang dilayangkan oleh pihak Novi adalah tentang pemberitahuan, ayo Gus, mari kita mengobati matamu, kan seperti itu. Tapi kemudian dibalas oleh salah satu pihak pengacaranya Agus dengan WA. Ini kan sungguh sangat tidak profesional, dan nggak bisa memisahkan antara pengobatan dan pidana gitu. Sehingga kembali kepada niat baik sih ya. Jangan selalu bicara di media tanpa dasar. Tidak ada mereka bertulis surat resmi kepada pihak Novi, tidak ada sama sekali. Oke, itu sedikit menegaskan berarti iya. klarifikasi dari Betul. pihak tadi. Terus ini kan bisa dikatakan biayanya Agus itu kan tidak ditanggung oleh BPJS ya kayak. Iya. Mungkin apakah dari timnya kakak itu sudah berusaha belum untuk menghubungi Agus untuk terkait biaya dan pengobatan ini kan? Oke, saya urutkan dulu ya. Pertanggal 12 September itu dimulai oleh Novi untuk diangkat kasus Agus ini. Ya, kemudian setelah itu di IG dulu, setelah di IG di YouTube. Nah, kemudian mulai ada donasi-donasi. Yang pertama kali diserahkan kepada keluarga Agus itu 35 juta sudah diserahkan. Nah, kemudian pertanggal 4 Oktober itu mulai ditanya mutasinya mana, karena memakai rekening Agus kan sebagai pelimpahan para donatur di situ. Diulur-ulur terus ditanya berubah-berubah, katanya baru masuk sekian, ternyata sekian-sekian. Nah, pertanggal 9 pada akhirnya baru dikasih mutasinya, dan kami temukan ada indikasi penyalahgunaan tuh 350 juta ditransfer 7 kali kepada 3 nomor rekening. Nah, dari situlah mulai dikatakan ditertibkan seperti itu. Tapi yang jelas pengobatan mata Agus sudah berjalan 5 kali sampai tanggal 16 Oktober pengobatan yang kelima di JEC Jakarta Eye Center. Nah, per tanggal 17 Oktober mulailah datang pengacaranya. Dari situ harusnya tanggal 21 Oktober ada agenda pengobatan yang keenam berhenti karena Agus sudah mulai susah dihubungi. Itu peristiwa seperti itu sesungguhnya. Oh, sebenarnya memang kalau bisa dikatakan ya sudah hampir 5 kali ya kayak untuk menjalani pengobatan dari Agus sendiri, ya. Dari Novi gitu ya kayak. Betul. Oke. Kak, mungkin untuk saat ini kan bisa dikatakan Agus ini kan membutuhkan biaya yang besar ya kayak ya. Untuk menjalani pengobatannya gitu di rumah sakit gitu. Mungkin langkah apa sih yang dari kakak sebagai kuasa hukum untuk kedepannya gitu terkait pengobatannya Agus sendiri? Oke, jadi gini, ada moral yayasan kepada para donatur untuk mempertanggungjawabkan ya donasi mereka, dan ada moral hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh yayasan ya, ada dasar hukumnya. Jadi mau bagaimanapun caranya kami tetap terus mendorong Agus baik melalui media atau bersurat resmi. Dan hari ini ada konferensi pers di Kuningan ya oleh Bang Brian, itu tim 1 pengacara Novi, mengajak Agus dan juga Farhad Abbas untuk mediasi di hari Jumat. Nah, itu sudah ada press conference ya, wartawan banyak sekali. Semoga ada balasan, karena mereka biasanya ini di ruang publik terus, di media terus, disurati nggak dibalasnya melalui WA. Maka dari itu tadi jam 6 ya di Kuningan sudah ada konferensi pers mengajak Agus dan Farhad Abbas untuk mediasi. Kita tunggu jawabannya. Oke, ya mungkin dari pihaknya Novi sekarang ini sudah mengupayakan yang terbaik, bisa dikatakan ya Bang. Betul. Ya kayak ya. Karena ada perintah dari undang-undang ya, juga Permensos bilang begini di pasal 14-15. Sejak dihentikannya donasi itu wajib digunakan selama 3 bulan. Peruntukan mata Agus. Jadi kalau tanggal 4 diberhentikan donasinya, berarti kesempatan Agus cuma sampai tanggal 4 Januari. Kemudian setelah pengobatan Agus selesai ternyata masih ada sisa uang, itu juga di pasal 15-nya dibilang wajib dihabiskan selama sebulan untuk kepentingan orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi ada kewajiban moral Novi terhadap donatur yang ingin matanya Agus sembuh, dan ada kewajiban Novi terhadap
Permensos ini di pasal 25 ayat 2 huruf D dan E wajib melaporkan kegunaannya untuk apa, debit kreditnya wajib didokumentasikan untuk apa, itu wajib. Jadi perintah undang-undang nggak bisa diabaikan. Kalau ada orang bilang ini duitnya Agus, duit dari mana? Ini duit donatur, bukan duit Agus, yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat gitu. Ya, menarik nih terkait Farhad Abbas. Kemarin ada beberapa statementnya yang malah mungkin bisa dikatakan ya, semua pengacara punya trik dan intrik untuk melakukan sesuatu hal agar dilirik oleh publik gitu. Tapi bagi saya itu perbuatan receh. Dimana kalau kami mau melaporkan itu dengan senang hati sebenarnya. Cuma kami lebih memilih kemanusiaan daripada menanggapi tantangan receh tersebut. Jadi nggak penting juga apa yang dikatakan oleh Farhad Abbas. Silakan mau laporkan, laporkan aja. Kita lagi nggak bermain-main di sini, ya kan? Kita sedang menolong seseorang yang sedang melakukan kegiatan sosial. Kenapa mesti ditolong? Karena kita kalau melihat ke belakangnya Novi, masih banyak sekali rakyat Indonesia yang sedang melakukan permohonan pertolongan. Kalau sampai Novi ini terhenti, bagaimana kisahnya kemudian hari? Karena pemerintah tidak hadir. Yang disebutnya Kemensos ya tidak hadir sampai ke dasar, rakyat ini nggak hadir. Kalau nggak ada orang-orang seperti Novi, bagaimana rakyat bisa bersuara? Betul apa enggak? Kemensos ini juga perlu dibenahi kok. Mereka apa tugasnya? Ada Dinsos katanya, dinas sosial, kerjanya apa? Harusnya merangkul orang-orang yang sedang membutuhkan ini, yang pada akhirnya banyak yang DM saya mengatakan Kak Silvi perlu dibantu, perlu dibantu. Ya saya rangkum, nanti akan saya laporkan kepada Novi. Tapi pada saat ini Novi sedang dilaporkan pidana, makanya kita bantu. Jangan sampai laporan pidana ini sampai naik dengan dasar hukum yang lemah, dengan alat bukti yang lemah gitu. Sehingga saya tergeraklah untuk ikut membantu dan menjadi pengacaranya Novi. Mungkin tanggapannya gimana nih Kak, terkait pihak Agus juga masih terus menjalani 2 laporannya ke polisi. Ya. Itu mungkin gimana Kak? Ya makanya dari itu kan saya bilang semestinya pengacaranya paham. Sebagai pengacara dia kan bilang Novi melakukan pencemaran nama baik, makanya bikin LP dengan pasal 27 dan 45 UITE, pasal 310 dan 311 KUHP pencemaran nama baik. Di laporan yang kedua 369 ya. Tapi 369 ini saya yakin ini langsung runtuh. Karena apa? Karena yang melaporkannya bukan Agus Salim tersendiri. Padahal 369 ini laporannya harusnya aduan absolut, di mana orang yang merasa dirugikan yang harus melapor yaitu Agus tentang pemerasan. Tapi pasal pencemaran nama baik ini saya yakin juga akan runtuh. Karena apa? Karena harus ada yang dirugikan. Agus merasa dirugikan apa? Pencemaran nama baik yang mana? Yang ditampilkan oleh Novi di media sosial adalah kenyataannya, di mana memang uang disalahgunakan dengan bukti mutasi gitu. Jadi tidak ada yang dicemarkan. Kalau merasa dicemarkan kemudian merasa diintimidasi oleh para netizen, itu saya rasa sanksi sosial. Kenapa seharusnya pengobatan mata kemudian digunakan oleh hal lain gitu? Ya marahlah orang yang berdonasi kan gitu. Berawal dari kasus Novi dan juga Agus, sehingga saat ini kasusnya mungkin bisa dikatakan melebar kemana-mana ya mungkin publik juga mengetahui terkait laporannya Farhad Abbas ke Denny Sumargo gitu ya, terkait ya isu SARA dan sebagainya gitu ya. Mungkin dari kuasa hukum Novi ada tanggapan terkait itu? Saya rasa kembali kepada kode etik ya. Sebagai seorang pengacara, kita patokannya kepada undang-undang advokat, di mana di situ tercantum tentang kode etik advokat, harus menjalankan profesinya dengan niat baik dan kemudian jangan melampaui kewenangannya, gitu kan. Nah, yang kita lihat, kita dipertontonkan bagaimana pengacara Agus menyerang pribadinya Novi. Ya, ini terpisah dari perkara itu sendiri. Sementara pengacara-pengacara Agus yang lain teriak-teriak ini uangnya Agus, tapi yang dilaporkan alih-alih tentang uangnya Agus, tapi malah pencemaran nama baik dan pemerasan. Nah, ketika bicara uangnya Agus pun saya tanya dasar hukumnya apa? Mereka tidak bisa mengatakan tentang dasar hukumnya. Uang ini bukan uang sengketa kok, uang ini masih utuh ada untuk
Tagline-nya pengobatan mata Agus ketika meminta kepada donatur, dan uang ini diperuntukkan jelas sesuai dengan undang-undang untuk pengobatan mata Agus. Di luar daripada itu artinya penyalahgunaan gitu. Dan ini penyalahgunaan ini setelah dihitung ada 350 juta yang disalahgunakan oleh Agus dan keluarganya. Terus siapa yang mau ganti? Bagaimana nanti yayasan atau Novi bertanggung jawab ketika akuntan publik mau tahu ini kemana larinya uang tersebut, siapa mau ganti? Harus diganti itu, kalau enggak nama yayasannya jelek. Dan ketika nama yayasannya jelek karena penyalahgunaan uang ini, orang-orang yang mengantri untuk dibantu nasibnya bagaimana? Kan begitu. Dan mereka cerita nih uang itu disengketakan bahwa itu uang Agus. Kalau memang uang itu disengketakan Agus, coba upaya hukum dong. Misalnya gugat ke pengadilan, ya kan? Ada gugat perbuatan melawan hukum bahwa itu uang Agus, buktikan secara hukum. Jangan teriak-teriak di media, tapi yang dilaporkannya lain. Hari ini kedelai, besok tempe. Gimana ceritanya itu? Nggak nyambung. Jaka sembung, bawa golok. Oke, Kak, kemarin juga mungkin bisa dikatakan Bang Denny Sumargo itu kan sudah menemui KKSS dan beliau sepakat untuk berdamai. Tapi di sisi lain ada kelompok tertentu yang mungkin masih mengupayakan baru kepolisian gitu ya, kan? Maksudnya masih tetap ingin memproses laporannya terhadap Denny Sumargo terkait itu komunitas Bugis Makassar ini. Mungkin menanggapinya seperti apa? KKSS ini kan organisasi kesukuan ya, kesukuan, dimana ketika ketuanya bilang sudah hentikan, harusnya dihentikan karena menyangkut kepada satu komando kalau bicara suku. Kemudian ada oknum-oknum yang mau melaporkan balik, ya silakan aja laporkan secara pribadi, tidak lagi menggunakan nama KKSS dong. Karena ketika bicara organisasi harus apa yang dikatakan ketuanya itu yang harus dilakukan. Di luar daripada itu berarti membangkang. Ketika membangkang bisa saja laporkan lagi secara pribadi, tapi apakah diterima atau tidaknya wallahi gitu. Karena saya yakin nggak bakal bisa diterima. Karena kalau bicara tentang kasus Denny Sumargo dan Farhad Abbas ini kasus pribadi loh, pribadi baik secara UU ITE maupun secara KUHP. Harus orang yang dirugikan yang melaporkan, di luar daripada itu nggak akan diterima karena sifatnya delik aduan absolut kayak gitu. Oke, Kak, terkait Farhad Abbas juga memberikan pesan monohok ketika terjadi perdamaian antara Denny Sumargo dan komunitas Bugis Makassar. Mungkin gimana? Apa katanya? Ya intinya ya kalau bisa diproses hukum. Oke. Ya biasalah kalau anak mami itu selalu di bawah ketek orang lain. Seharusnya orang hukum, dia Farhad Abbas ini seorang advokat, seorang pengacara. Dia tahu bahwa ini adalah delik aduan absolut. Kalau masih bawa-bawa orang berarti cuma mau rame-ramein aja di media gitu loh. Jangan kayak gitulah. Jangan kayak gitu. Untuk mencari nama jangan pansos lah. Harus memikirkan profesi kita, seorang advokat, seorang pengacara, memberikan edukasi hukum. Jangan bentar-bentar lapor, lama-lama habis tuh kertas polisi sama Farhad. Oke, ya? Selain Denny Sumargo, terus juga kemarin sudah dilaporkan Pablo Benua dan Farhad Abbas juga berencana akan melaporkan Emma Waroka dan Yolo ini ke polisi nih, Kak. Oke. Emma Waroka kan saya kenal karena kakaknya dia tuh satu SMP sama saya, Farah Waroka. Orangnya memang ceplos-ceplos kayak saya dan dia nggak ada takutnya gitu. Tapi apalagi Yolo ini orang asik lah, orang-orang gaul, kawan-kawan sahabat baik daripada Novi gitu. Dan mereka orang yang benar-benar teguh pada pendirian dan melihat baik dan benar seseorang. Terus Farhad mau melaporkan mereka, katakan kepada Yolo Ine dan Emma Waroka, saya siap jadi pengacara mereka. Kemarin juga sempat saya menemui Emma ya, dan beliau ya kalau memang melaporkan saja. Betul. Dengan santainya dia menanggapi seperti itu kan. Betul. Ya jadi ya kalau ketemu sama Emma Waroka lagi, bilang aja saya siap menjadi pengacaranya dia, sama Yolo Ine juga. Paling ketawa orang kedua itu. Kak, ini kan sempat beredar juga nih video Agus mungkin bisa dikatakan bisa berjalan di rumahnya si saudara ini, si Wawan. Ya saya udah lihat videonya. Mungkin gimana Kak menanggapinya? Kalau saya sih begini ya,
tetap matanya rusak kan, matanya tidak melihat. Kalau kemudian ternyata bisa melihat walaupun dalam tanda kutip meraba ya, itu artinya sudah bisa melihat sedikit gitu. Saya nggak akan ke sana. Saya nggak mau hal-hal receh itu saya tanggapi, karena tujuan kita pengobatan mata dalam arti keseluruhan ya, kedua bola mata. Jadi kalau bisa jalan, bisa melihat, karena mungkin kebiasaan sih. Saya nggak mau gibah, Kak, ini kan Bang Farhat juga sempat meminta untuk Teh Novi dan juga Bang Denso, ini kan mungkin bisa dikatakan orang yang public figure lah ya gitu ya, untuk meminta kepada followernya stop bully Agus. Gimana tanggapannya? Gimana ya, netizen mana bisa dihentikan. Ketika kita bicara, walaupun Denny Sumargo yang mengatakan, walaupun Novi yang mengatakan, mereka punya pendapat sendiri. Mereka orang-orang dewasa yang merasa punya hati lah, punya empati terhadap Novi maupun Denny Sumargo. Ketika Agus dibully, saya rasa kita tidak bisa menghentikan orang. Itu namanya sanksi sosial, dan nggak ada yang menyuruh mereka membela Denny Sumargo dan Novi karena hati nurani sih. Jadi siapa yang bisa menghentikan? Tidak ada, Tuhan pun mungkin nggak bisa menghentikan, mau kayak gimana. Itu sanksi sosial terhadap Agus, walaupun dalam kenyataannya Novi tetap ingin diobati, begitupun Denny Sumargo gitu. Cuma ada pihak-pihak yang di lingkarannya Agus ini yang membuat ini jadi ramai sebenarnya, dan akibat daripada itu kemudian jadi sanksi sosial terhadap Agus. Saya juga nggak bisa mengatakan apa-apa, dan saya berada di pihak netizen loh. Mau ngomong apa, emang kenyataannya begitu, bikin susah orang jadinya kan. Itu. Terakhir Kak, mungkin dari Kak Silvi sebagai tim kuasa hukumnya Kak Novi ini ya, ada pesan nggak sih untuk Agus dan juga tim kuasa hukumnya, terutama Bang Farhat? Ya, apa ya, saya rasa coba buka hatimu ya, kita kedepankan kemanusiaan daripada ego ya. Saya nggak tahu di balik ngototnya pengacara Agus untuk mengatakan bahwa ini uang Agus, oh itu untuk dikembalikan kepada Agus, seperti apa. Karena kalau kita bicara dasar hukumnya, undang-undang peristiwanya Novi dan Agus ini harus ada yang dipertanggungjawabkan, yaitu pertanggungjawaban moral terhadap para donatur, pertanggungjawaban hukum terhadap negara. Harusnya kan seperti itu. Kalau bicara uangnya Agus, coba paparkan kepada kami dasar hukumnya, uangnya Agus bagaimana. Kalau ternyata bisa tidak diikutsertakan yayasan dan mereka mau bertanggung jawab, caranya gimana? Kan gitu. Kalau orang mau hukum nih harus ada tinjauan hukum yang jelas. Ya, dasar undang-undang seperti apa. Saya sudah terangkan berkali-kali bahwa perkara Novi ini hanya dasar hukumnya 2 undang-undang 1 Permensos, yaitu Undang-Undang PUB Pengumpulan Uang dan Barang nomor 9 tahun 1961, Undang-Undang Yayasan nomor 16 tahun 2001 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang nomor 28 tahun 2004, juga Permensos nomor 8 tahun 2021. Apabila ingin membantah saya, dasar hukum saya yang saya punya, silakan. Dasar hukum itu uangnya Agus, ayo kita debat, kita diskusi. Kan asik, keren begitu. Jangan cuma teriak-teriak lah, kita ini orang hukum, belajar mahal-mahal cuma buat menghina orang, fitnah orang, buat apa? Justru itu yang harus kita hindari sebagai orang yang harusnya memberikan edukasi hukum kok. Ya.